Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang distribusi normal. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Cynthia Putri Arisida, NIM B41202357. Perkenalkan, nama saya Alivia Josinur Aziza dengan NIM B41202062. Perkenalkan, nama saya Rida Berliani Mia Delia Latifa dengan NIM B41202002. Perkenalkan, nama saya Salsabila Normalita Sinta Dewi dengan NIM B41202109. Yang pertama adalah definisi dari distribusi normal. Distribusi normal atau Gauss adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Didefinisikan sebagai interval terbuka X lebih besar dari min tak terhingga lebih kecil dari tak hingga dengan parameter mu dan simpangan baku kuadrat biasanya ditulis N dalam kurung mu, simpangan baku kuadrat. Dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Yang berikutnya adalah bentuk dan ukuran distribusi normal. Pada gambar tersebut terlihat ada 3 gambar kurva. Yang pertama yaitu leptokurtik. Bila nilai simpangan baku mengecil, maka bentuk kurva akan lebih rapat, lebih runcing, dan sebagian besar nilai X akan berkumpul mendekati nilai rata-rata. Yang kedua adalah mesokurtik. Kurva tersebut lebih meruncing dibandingkan dengan platikurtik. Artinya, simpangan baku lebih kecil dibandingkan dengan platikurtik. Yang ketiga adalah platikurtik. Bila nilai simpangan baku membesar, maka bentuk kurva akan lebih renggang dan tumpul. Sebagian besar nilai X akan berada menjauh dari nilai rata-rata. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat mengenai distribusi normal. Yang pertama yaitu grafik simetri terhadap garis tegak X sama dengan mu. Yang kedua, grafik selalu berada di atas sumbu X atau Fx lebih besar dari 0. Yang ketiga, mempunyai satu nilai modus. Yang keempat, grafiknya mendekati sumbu X tetapi tidak akan memotong sumbu X. Sumbu X merupakan garis batas atau asimptot. Yang kelima, luas daerah di bawah kurva Fx dan di atas sumbu X sama dengan 1, yaitu P, X lebih besar daripada min tak hingga, lebih kecil dari tak hingga. Selanjutnya yaitu distribusi normal standar. Definisi dari distribusi normal standar merupakan suatu perhitungan yang bisa mempermudah kita untuk melakukan perhitungan. Jika tidak terdapat distribusi normal standar atau tidak ditemukannya, maka dapat kita gunakan tabel Z. Dapat kita lihat tabel Z pada gambar di samping. Kegunaan tabel Z adalah alat bantu perhitungan jika tidak terdapat distribusi normal standar. Bagaimana cara mengetahuinya? Distribusi normal standar dapat dilihat nilai rata-rata mu sama dengan 0 dengan simpangan bakunya sama dengan 1 atau biasa ditulis dengan N0,1. Distribusi normal sebelumnya bertuliskan Fx dan pada rumus distribusi normal standar menjadi Fz. Dituliskan pada rumus seperti berikut. Berikut latihan soal dari distribusi normal. Dari 200 mahasiswa yang mengikuti ujian statistika di suatu universitas, diperoleh bahwa nilai rata-rata adalah 60 dan standar deviasi adalah 10. Bila distribusi menyebar secara normal, berapa A persen yang mendapat nilai A jika nilai X lebih dari sama dengan 80,
B. Persen yang mendapatkan nilai C jika nilai C terletak pada interval 56 sampai dengan 68. C. Persen yang mendapat nilai E jika nilai X kurang dari 45. Dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa N sama dengan 200 dengan simpangan bakunya sama dengan 10 dan rata-rata 60. Untuk X, nilai ujian statistika mahasiswa. Dari soal yang A, persen yang mendapat nilai A jika nilai X lebih dari sama dengan 80, maka probabilitas dari X lebih dari 80 kita standarisasi menjadi Z dengan cara X dikurangi dari mu per sigma lebih dari 80 dikurangi 60 per 10 dengan hasil probabilitas Z lebih dari 2. Dari gambar di samping dapat diketahui Z lebih dari sama dengan 2, maka untuk memperoleh probabilitasnya dengan cara 1 dikurangi probabilitas Z kurang dari 2. Probabilitas Z kurang dari 2 dapat dilihat pada tabel yang sebelumnya telah disampaikan. Z kurang dari 2 diperoleh 0,9772. Jadi, sekitar 2,28% mendapat nilai A. Yang B, persen yang mendapatkan nilai C jika nilai C terletak pada interval 56 sampai 68. Cara yang digunakan pun sama seperti yang A. 56 dikurangi 60 per 10 kurang dari X min mu per sigma kurang dari 68 dikurangi 60 per 10. Dari gambar di samping, maka dapat kita tuliskan untuk mencari selisih dari yang tertinggi ke yang rendah. Probabilitas Z kurang dari 0,8 adalah 0,7881, sedangkan probabilitas Z kurang dari minus 0,4 adalah 0,3446. Maka sekitar 43,35% mendapatkan nilai C. Pada soal C, persen yang mendapat nilai E jika nilai X kurang dari 45. Cara yang digunakan pun sama seperti A dan B. X dikurangi dengan mu per sigma kurang dari 45 kurang 60 per 10. Probabilitas Z kurang dari minus 1,5 adalah 0,0668. Jadi sekitar 6,68% mendapat nilai E. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.